Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang uji validitas dan uji reliabilitas. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang konsep dasar dari uji validitas dan uji reliabilitas. Selanjutnya kita masuk ke definisi dari uji validitas. Definisinya adalah uji validitas adalah uji tentang akurasi atau kelayakan suatu instrumen yang digunakan untuk mengukur apa yang hendak diukur. Artinya bahwa uji validitas adalah uji tentang akurasi atau kelayakan suatu instrumen dalam menjalankan fungsi pengukurannya. Itulah yang disebut dengan uji validitas. Selanjutnya, uji validitas ada dua, yaitu validitas internal dan validitas eksternal atau validitas empiris. Validitas internal adalah validitas tentang isi. Ya, sebelum dicobakan secara empiris, maka kita validasi secara internal oleh ahli, ya, terkait dengan instrumen yang telah disusun atau telah dibuat, ya, terkait dengan isi tentang instrumen tersebut. Dan idealnya sebuah instrumen yang baik adalah harus melewati dulu validitas internal, lalu kita ke validasi secara empiris atau eksternal idealnya. Selanjutnya ada 11 elemen yang dinilai dalam validitas internal oleh ahli, ya. Yang pertama adalah definisi operasional variabel, kemudian representasi soal sesuai variabel yang akan diteliti, kemudian jumlah soalnya, format jawaban, skala pada instrumen, penskoran, petunjuk pengisian instrumen, waktu pengerjaan, populasi sampel, kemudian tata bahasa, dan terakhir adalah tata letak penulisan atau format penulisan. Yang ke-11 ini adalah elemen yang dinilai oleh validitas internal atau yang divalidasi oleh ahli di bidangnya. Selanjutnya, kita pindah ke validitas eksternal atau validitas empiris. Validitas empiris adalah instrumen diuji dengan cara membandingkan antara kriteria yang ada pada instrumen dengan fakta-fakta empiris yang terjadi di lapangan. Artinya bahwa kita mencari hubungan antara skor atau kriteria yang ada, atau skor tes dan suatu kriteria tertentu yang menjadi tolak ukur di luar tes yang bersangkutan. Dan kriteria ini harus relevan dengan apa yang diukur. Selanjutnya, uji validitas menggunakan analisis korelasi produk moment. Rumusnya seperti ini, ya. Dan keterangannya bahwa untuk Rx ini adalah koefisien korelasinya, kemudian N-nya adalah jumlah respondennya atau sampelnya, kemudian X-nya adalah skor setiap item pada instrumen, kemudian Y-nya adalah skor setiap item pada kriteria. Nah, kita untuk menyelesaikan ini bisa secara manual atau bisa diselesaikan dengan metode Excel ataupun SPSS, seperti itu. Jadi hasil validitas eksternal ini. Kemudian selanjutnya, kapan disebut valid, ya? Ketika, ya, instrumen kapan disebut valid jika instrumen, ya, atau jika R, kapan disebut valid ketika R hitung lebih besar dari R tabel. Kalau kebalikannya berarti tidak valid, seperti itu. Kemudian derajat bebasnya adalah DK. Untuk mencari R tabelnya, yang tadi rumusnya koefisien korelasi itu adalah R hitung. Nah, setelah kita cari R hitung, ini untuk R tabel ini sangat mudah. Ya, kita bisa menggunakan derajat bebasnya jumlah sampel dikurang 2, atau bisa juga tidak, ya. Dengan tarak signifikannya bisa menggunakan 0,01 atau 0,05 atau 5% atau 1%, seperti itu. Dalam penelitian pendidikan sering menggunakan 0,05 atau 5%, seperti itu. Untuk ini N-1, N-2 untuk derajat bebasnya bisa juga, ya, kadangkala tidak valid kadangkala ada data yang tidak valid ketika kita gunakan N-2. Jadi amannya bisa sebenarnya tidak menggunakan derajat bebas ini N-2. Jadi langsung saja berapa jumlah sampelnya, lalu kita cocokkan dengan taraf signifikansinya. Kemudian koefisien korelasinya, ya, 0,81 sampai 1 ini adalah validitas sangat tinggi, dan 0,61 sampai 0,80
itu validitasnya tinggi atau baik. Jadi seringkali ini ya, nanti kita cocokkan dengan airtable-nya. Jadi ini untuk coefisien korelasinya setelah dikerjakan, baru kita cocokkan dengan airtable-nya. Seperti itu. Selanjutnya, semakin tinggi nilai koefisien validitas suatu instrumen, maka semakin baik instrumen tersebut. Jadi semakin tinggi ya instrumen semakin tinggi nilai koefisien validitasnya, maka semakin baik instrumen tersebut. Makanya biasa kita ambil untuk angka 0,81 atau 0,61. Ini untuk yang kualitas baik saja, seperti itu. Atau sangat baik. Selanjutnya untuk airtable-nya ini sangat mudah. Misalkan jumlah sampelnya ada 25 dengan menggunakan taraf signifikannya 0,05 atau 5%, maka di sini posisinya. Tetapi kalau kita gunakan DK kurang berapa? DK kurang 2, maka 25 dikurang 2 berarti menghasilkan 23, berarti di sini. Ya, 0,413 seperti itu. Sampai di sini bisa dipahami. Kemudian kita lanjut untuk uji reliabilitas. Uji reliabilitas adalah uji yang digunakan untuk mengukur ketetapan atau kehandalan alat instrumen dalam mengukur apa yang hendak diukur. Artinya bahwa uji reliabilitas ini digunakan untuk mengetahui konsistensi alat ukur. Ya, apakah alat ukur yang digunakan dapat diandalkan dan tetap konsisten jika pengukuran tersebut diulang, ya, meskipun diulang-ulang, maka tetap stabil datanya, seperti itu. Nah, kalaupun ada perubahan, maka jika ada perubahan data, ya, untuk uji reliabilitas, maka datanya itu perubahannya tidak terlalu signifikan, seperti itu. Kemudian uji reliabilitas itu, ya, kita sebenarnya ada banyak uji reliabilitas, tapi di sini kita akan bahas hanya tentang test retest, ekuivalen, dan internal konsistensi. Nah, untuk internal konsistensi ini ada uji Spielhalb, ada KR atau Kuder-Carlson 20 dan KR 21, dan terakhir adalah Alpha Krombeck atau Krombeck Alpha. Dan kebanyakan itu mengolah data untuk uji reliabilitas itu menggunakan Alpha Krombeck atau Krombeck Alpha. Dan setiap uji memiliki kriteria instrumen seperti apa yang bisa diuji dengan teknik tersebut, seperti itu. Selanjutnya, test retest. Nah, untuk test retest ini, ya, dilakukan dengan cara mencobakan satu jenis instrumen beberapa kali pada subjek responden yang sama. Jadi ini beberapa kali, ya. Kemudian reliabilitas instrumen diukur dari koefisien korelasinya. Jadi ini menggunakan korelasi product moment, sama tadi uji validitas. Jadi sebelum kita uji reliabilitas, kita uji validitas dulu data tersebut. Seperti itu. Kemudian ini rumusnya seperti ini, sama tadi, ya. Hanya saja keterangannya di sini skor setiap item pada percobaan pertama untuk XI-nya, dan Y-nya adalah skor setiap item pada percobaan selanjutnya, seperti itu. Untuk test retest ini menggunakan seperti ini, dan membandingkan nanti dengan airtable-nya. Kemudian signifikansi koefisien korelasi dapat ditentukan dengan dua cara, ya. Caranya sebenarnya RI harus lebih besar atau dia harus dibandingkan, ya, RI-nya koefisien korelasinya harus lebih besar dari airtable, seperti itu. Dan menggunakan tadi produk moment jadi sama tadi dengan uji validitas. Kemudian ini yang cara pertama. Kemudian cara kedua adalah menggunakan uji T, seperti ini. Dengan derajat bebasnya bisa menggunakan begini, DK sama dengan N kurang 2, seperti itu. Untuk uji T-nya, ya, seperti ini. Ini uji T bisa seperti ini. Uji tabelnya. Kemudian selanjutnya, adapun tolak ukur untuk menginterpretasikan derajat reliabilitas instrumen diperoleh sesuai dengan tabel berikut, seperti ini, ya. Ya, ada yang mengatakan 0,6, ada teori yang mengatakan bahwa 0,6 itu atau 0,60 itu sudah reliable,
ya. Itu. Dan semakin tinggi, ya, semakin tinggi koefisien korelasinya, maka semakin tinggi juga reliabilitasnya, seperti itu. Jadi kita menggunakan angka seperti ini. Jadi yang ini biasanya kita tidak ambil, artinya kadang dia dianggap tidak, atau nanti harus sesuai dengan data yang ada atau setelah kita lihat uji T-nya, uji tabelnya. Karena ini harus lebih besar dari uji reliabilitasnya adalah, atau koefisien korelasinya harus lebih besar dari T-tabelnya. Kemudian, nah, taraf signifikansinya ya bisa menggunakan 0,01 atau 0,05, sama tadi uji validitas. Kemudian ekivalen. Kemudian ekivalen, pengujian reliabilitas dengan uji ekivalen dilakukan dengan cara mencobakan instrumen yang berbeda tetapi ekivalen atau sebanding atau sepadan. Nah, percobaan ini dilakukan satu kali saja. Kalau sebelumnya tadi itu berulang-ulang, ini satu kali saja. Dan ini menggunakan juga uji korelasi product moment, ya. Dengan dan diuji signifikansinya menggunakan R-table atau uji T, ya, uji T. Sama tadi sebelumnya. Kemudian internal konsistensi. Untuk internal konsistensi ini ada Spielt-Halp, ada dari Spearman Brown atau dan KR20, KR21 dan Alpha Krombeck. Nah, hasil pengujian tersebut kemudian dianalisis dengan teknik tertentu tergantung jenis instrumennya. Selanjutnya kita ke Spearman Brown atau Spielt-Halp, ya. Ini dilakukan pada instrumen yang memiliki satu jawaban yang benar, ya, satu jawaban yang benar. Instrumen tersebut misalkan pilihan ganda, ya, mencocokkan dan lainnya yang hanya memiliki satu jawaban yang benar. Kemudian uji reliabilitas menggunakan teknik Spielt-Halp dilakukan dengan cara mencobakan instrumen sekali saja pada subjek penelitian, kemudian hasil ujinya dibagi menjadi dua. Pembagian ini biasanya dasarkan pada soal ganjil genap. Jadi ini biasanya menggunakan soal ganjil genap. Rumusnya seperti ini. Sebenarnya ini semua ada di bisa menggunakan metode SPSS atau bisa Excel. Kemudian atau bisa secara manual. Kemudian KR20 dan KR21. Oh ya, ini tadi rumusnya ya. Kemudian itu juga menggunakan data dari korelasi product moment untuk RB-nya, ya. Kemudian ini adalah reliabilitas internal, RI-nya ini kita cari internal seluruh instrumen. Kemudian KR20 dan KR21, ya. Ini juga berbeda penggunaannya. Instrumen KR20, ya, tidak dapat dipastikan bahwa setiap item soal memiliki tingkat kesulitan yang sama. Soal, ya, untuk soal instrumen tidak dapat dipastikan bahwa setiap item soal memiliki tingkat kesulitan yang sama, maka instrumen tersebut dianalisis reliabilitasnya menggunakan rumus KR20. Kemudian ini rumusnya, kemudian ini keterangannya, reliabilitas internal instrumen, kemudian K-nya jumlah item, sampai dengan ini, ya, dengan X-nya adalah nilai setiap soal dan N adalah jumlah respondennya. Seperti itu per ini, ya. Selanjutnya untuk KR21, saat instrumen dapat dipastikan memiliki tingkat kesulitan yang sama untuk setiap item soal, maka menggunakan uji reliabilitas KR21. Kalau tadi kita tidak dapat memastikan tingkat kesulitan soalnya. Kalau ini kita dapat pastikan bahwa tingkat kesulitannya sama, maka kita menggunakan KR21. Selanjutnya seperti ini rumusnya. Ini untuk keterangannya. Selanjutnya kita ke Alpha Krombeck atau Krombeck Alpha. Nah, untuk Krombeck Alpha ini pengujian reliabilitas menggunakan uji Alpha Krombeck dilakukan untuk instrumen yang memiliki jawaban yang benar lebih dari satu. Nah, ini Alpha Krombeck ini lebih banyak digunakan oleh peneliti, ya. Instrumen tersebut misalnya instrumen berbentuk esai, angket atau kuesioner, ya, seperti itu, ya, berbentuk esai, angket atau kuesioner. Untuk rumus koefisien reliabilitas Alpha Krombeck seperti ini, ya, dengan keterangannya seperti ini.
koefisiennya, kemudian jumlah item skalanya adalah jumlah item soal, kemudian SI kuadrat jumlah variance score setiap item, dan SI kuadrat juga adalah ini untuk jumlah ya, total jumlahnya, ini SI-nya adalah varian totalnya, SI kuadrat. Kemudian kategorinya seperti ini juga masih lanjutannya, ini kategorinya 0,80 dengan 1 ya. Ini untuk reliabilitas yang sangat tinggi, sama tadi dengan tabel sebelumnya. Nah, untuk melihat ini kadang kita banyak konsep ya, ada 0,6 atau 0,7 untuk reliabilitasnya seperti itu. Jadi reliabilitasnya, jadi kalau semakin tinggi juga semakin baik, semakin bagus instrumen tersebut, semakin reliable instrumen tersebut ya. Kemudian ini ya 0,7 ya, bisa juga ada juga konsepnya 0, 0,6. Selanjutnya ya, nah untuk R tabelnya, jadi juga ini memiliki juga R tabel. Jadi setelah kita cari R alpha Cronbach-nya, maka kita juga menggunakan R tabel, mencari R tabelnya. R tabelnya sama tadi dengan caranya menggunakan uji validitas. Nah, sebagai kesimpulan, instrumen penelitian dikatakan berkualitas jika sudah terbukti validitasnya dan reliabilitasnya. Kemudian uji reliabilitas dilakukan ya setelah instrumen dikatakan valid. Artinya uji validitas, uji reliable itu sebelum dilakukan uji reliable, maka harus uji validitas dulu. Seperti itu. Kemudian validnya sebuah data belum tentu reliable. Jadi data valid itu belum tentu reliable atau dia konsisten. Nah, untuk R tabelnya ini juga bisa menggunakan untuk misalkan tadi alpha Cronbach, itu juga bisa menggunakan tabel R ini. Untuk misalkan untuk mencari R tabelnya, misalkan sampelnya seperti ini 25 dengan 0, dengan taraf signifikansinya ya 5% dengan ini 0,396 seperti itu. Ya. Nah, karena kita hanya berbicara tentang konsep dasar, nah untuk mempelajari tentang bagaimana pengaplikasiannya atau bagaimana mengolah datanya menggunakan SPSS, silahkan nonton di channel Ismail Hasan atau silahkan lihat di deskripsi video ini ya. Untuk selanjutnya Anda menonton bagaimana mengolah data menggunakan SPSS dengan uji validitas, dengan uji reliabilitas. Terima kasih telah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.